Nabi wa Rasulullah ba'da. 105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Sahabat iman dimanapun saat ini berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang baik kali ini, tak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hingga pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di 105.3 Cahaya FM, dipancar luaskan dari Jalan Raya Nagrak RT 4 RW 3 Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Sahabat iman, pada kesempatan malam ini 4 Januari 2023 yang juga bertepatan pada tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Bagaimana kabarnya sahabat iman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga istiqomah mendengarkan 105.3 Cahaya FM. Di ruang dengar sahabat iman kembali hadir kajian Figure Nabawi yang pada kesempatan malam ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Mumuh Muhtarudin LC. Dari pembahasannya atau tema yang akan disampaikan oleh Ustadz yaitu Asy-Syafi, Allah yang Maha Penyembuh. Baik sahabat iman, kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah saya. Kumaha Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sahabat iman, guru kita dalam keadaan sehat dan kembali akan menyampaikan ilmunya dari kajian talkshow pada kesempatan malam ini. Sebelum dimulai, bagi sahabat iman yang memiliki pertanyaan silakan sampaikan di 0816228904 melalui SMS atau WhatsApp, juga di teleponnya 0811 117703. Baik, kita langsung saja waktunya kepada Ustaz dan kepada sahabat iman dimanapun berada. Selamat menyimak dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin para pendengar Radio Cahaya FM yang semoga Allah memberkahi, para jamaah sekalian yang bergabung di Zoom, dan juga para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami dari Rumah Herbal Holistik bersama menghadirkan sebuah kajian tema kesehatan. Dan insya Allah ini khatul iman, azanillahu wa iyyakum, kita akan bersama-sama nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asy-Syafi. Asy-Syafi. Asy-Syafi, ikhwatul iman, termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafi merupakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang sangat banyak. Adapun namanya yang dikenal oleh kita ada 99, sebagaimana sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, barang siapa yang menghafal 99 nama, faman ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang bisa menghafalnya dan menghitungnya, tentunya juga mengamalkannya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dan di antara nama-nama Allah tersebut adalah Asy-Syafi. Apa makna dari Asy-Syafi? Syafi dari syafa yashfi, artinya adalah menyembuhkan. Asy-Syafi adalah Rabb yang Maha Penyembuh. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, pembahasan Asy-Syafi ini juga dapat kita temukan di buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Nur Syamil Rahmat, atau biasa kenal dengan Ustadz Rahmat Bekam, dalam kitabnya Menjadikan Tubuh Sebagai Dokter Terbaik. Di bab pertama, beliau menyebutkan atau membawakan pembahasan Asy-Syafi, yaitu Allah Maha Penyembuh, dan ini sangat bagus sekali bagi rekan-rekan sekalian untuk dapat membacanya, merenungi nama-nama ini. Dan di antara kitab yang bagus juga di dalam pembahasan ini adalah
kitab yang dikarang oleh Syekh Ali bin Jabir Al-Fifi yang berjudul In li'annakallah rihlatun ila sama'is sabi'ah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bisa dimiliki dengan judul Li'annakallah, karena engkau adalah Allah, di toko buku terdekat. Ikhwatal iman, azanillah wa yakum, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu menyelami nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi? Saya yakin pada hari ini ada orang-orang yang lelah dengan rasa sakitnya, dan ada orang yang bersabar dengan penyakit yang dia terima dan dia timpa. Dan pada hari ini juga ada orang yang rekan sekalian merasakan kesempitan daripada kehidupan karena cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dan pada hari ini juga saya yakin ada orang-orang yang sudah lelah untuk bolak-balik ke rumah sakit, bertanya kepada dokter, meminta resep. Dan pada saat ini juga ada orang yang sudah lelah berjalan di koridor rumah sakit untuk berikhtiar kesehatan. Dan pada hari ini juga sudah ada orang-orang yang bosan dengan harus pergi ke berbagai klinik. Dan pada hari ini juga ada orang-orang yang sudah bosan dengan penyakit yang dideritanya bertahun-tahun lamanya. Maka dengan itu sudah seyogianya bagi kita semua untuk memahami nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Biarkanlah diri ini menyelami Asy-Syafi, nama Allah yang agung ini. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit. Penyakit apapun itu, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maka dan apabila aku sakit, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Biarkanlah dirimu untuk beristirahat sejenak, untuk membaca nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Hadirin sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sudah memahami siapakah sebenarnya Asy-Syafi itu, maka tidak akan ada rasa sakit setelah hari ini. Asy-Syafi di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang kita puji. Asy-Syafi yang dengannya kita memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Dan hanya Allah lah yang menyembuhkan jasad seorang hamba. Maka Rasulullah SAW ketika meminta kesembuhan, apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Allahumma anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma anta syafi, ya Allah, hanya engkau lah Rabb asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah ya Allah, engkau lah yang menyembuhkan. La shifaa illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang engkau berikan. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit sedikit pun. Tentunya kesembuhan ini diharapkan oleh seorang hamba karena adanya sakit. Wa li'annal marda fi hayatil insan, dan sakit pada jiwa manusia adalah sesuatu yang berulang-ulang. Dan pasti semua manusia pernah merasakan sakit. Contoh, seseorang merasakan sakit kepala. Setelah sakit kepala mulai matanya tidak enak. Dari kepala kemudian datang sakit yang lainnya di sendi-sendi. Kemudian datang lagi dari situ demam. Kemudian setelah demam dia mulai merasakan perutnya tidak enak. Lidahnya menjadi pahit. Dan ini sering terjadi hanya satu sebab, yaitu karena giginya sakit. Dari gigi itu timbul sakit yang lain, kepala pusing, perutnya, kemudian lidahnya, kemudian Masya Allah. Dari mulai sakit telinga, kemudian menimbulkan demam, tidak enak makan, tidak, Masya Allah. Dan pasti semua manusia pernah merasakan sakit, baik yang sifatnya berat ataupun sifatnya
ringan. Dan kehidupan ini adalah laksana sebuah kebun yang penuh dengan rasa sakit. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Asy-Syafi, kan hanya ialah yang mampu menyembuhkan. Ada sebuah pepatah yang dikatakan oleh manusia bahwa bisnis yang tidak akan pernah selesai adalah apa? Pendidikan dan kesehatan. Karena pasti semua orang butuh. Kenapa dikatakan bisnis? Ya karena sebagian orang menjadikanlah sebagai sebuah ladang untuk mencari penghasilan. Sebagaimana dikatakan oleh dalam bahasa Arab, perkataan Arab, musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Ketika musibah terjadi kepada sebagian orang, maka bagi sebagian orang itu adalah peluang. Maka kesehatan ini tidak akan pernah selesai. Rumah sakit tidak akan pernah sepi. Selalu ada saja yang datang untuk berobat. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Asy-Syafi agar manusia semuanya tahu bahwa tidak ada kesembuhan kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan, Ustaz. Bagaimana dengan obat-obatan yang diberikan dokter yang memiliki khasiat menyembuhkan? Maka kita katakan bahwa obat-obatan, terapi, dan apapun itu namanya, itu adalah wasilah ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan. Buktinya ada orang-orang yang sudah berobat ke sana kemari tetapi dia tidak menemukan kesembuhan. Ketika dia dicari kesembuhan itu di mana? Ternyata obatnya adalah keikhlasan. Kita pernah merasakan sakit luar biasa. Contoh misalnya, ada orang kehilangan barangnya. Kemudian kepikiran, tidak enak makan, demam, sakit kepala, sampai asam lambung naik. Karena asam lambung ini biasanya timbul karena apa? Banyaknya pikiran, stres. Lihat, bayangkan, ketika ada keikhlasan. Makanya apabila kita hitung rukun iman itu, iman yang paling apa dalam tingkatan rukun? Iman kepada qada dan qadar. Itu hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena untuk beriman kepada qada yang baik, Masya Allah, semua orang suka. Tetapi untuk beriman kepada qadar dan ataupun takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya, betapa banyak manusia menjatuh sakit, bahkan sampai menjadi gila, wa iyadzubillahi min dzalik. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarallahu ala hadzal jasadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jasad kita ini terkadang dia merasakan sakit, terkadang merasakan lemas, dan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan sakit kepada manusia sehingga orang tersebut dalam keadaan sakitnya hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit yang ada di muka bumi ini ada obatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah azza wa jalla. Jika seandainya obatnya itu tepat dengan dosis yang tepat dan tepat waktunya dan cocok bagi orangnya, insya Allah dengan izin Allah penyakit tersebut akan hilang. Walaupun Nabi SAW mengatakan kecuali satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah kematian. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, jika seandainya ada orang Masya Allah sakit, kemudian terapi, kasihlah satu obat misalnya batu sauda, atau terapi misalnya lintah, atau terapi apa saja. Orang ini mengatakan, saya terapi sekali, sembuh Alhamdulillah. Tapi ada orang, wah itu bohong. Saya 20 kali terapi tidak sembuh-sembuh. Maka ini, obat itu ada. Tetapi ketepatan, kecocokan. Ada orang yang hanya minum air hangat, sembuh. Ada orang, kalau sakit biasanya orang tua kita, minum teh. Apa? Sakit perut, minum teh lagi, minum teh lagi. Semuanya obatnya minum teh. Dan memang ada yang betul, ada yang sehat karena mungkin cocok bagi dia. Ya entah itu dari doktrin dia ataupun mungkin sugesti dia. Tapi ada orang yang bilang, oh ini obat
yang mujarab, orang udah banyak testimoninya, tinggal minum ini. Dia banyak minum itu tidak sembuh. Kenapa? Karena mungkin tidak cocok baginya. Tetapi kesembuhan dan obat itu ada. Hanyalah kita yang perlu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutan yang baik, urutan yang benar bagi seorang muslim ketika dihadapkan dengan sebuah penyakit yang pertama, bahwa penyakit itu menimpanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sehat, Masya Allah nih, kita sudah punya jadwal schedule yang padat sekali. Tiba-tiba kita sakit, maka sakit itu izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan, mengimani bahwa penyakit ini datang dari Allah dan Allah Maha Penyembuh. Karena Allah Asy-Syafi, satu-satunya penyembuh penyakit ini. Tahapan yang ketiga, ya, setelah kita ridho kepada Allah, bahwa Allah yang menurunkan, Allah yang menyembuhkan, kita berikhtiar dengan berobat. Apa pengobatannya? Tentunya pengobatan yang dihalalkan dan dianjurkan dalam syariat. Ya, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha berikhtiar dan memohon kepada Allah agar menjadikan obat yang sedang kita ikhtiari ini cocok bagi kita. Selama pengobatan itu, bahwa kita harus mempercayai bahwa obat-obatan yang kita minum adalah wasilah untuk mencari kesembuhan. Sedangkan yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla Asy-Syafi. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit dengan sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan engkau dari kelemahan dengan sebab. Dan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu tanpa sebab. Betapa banyak orang-orang yang berobat dengan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, atau dengan obat-obatan yang diracik, atau juga dengan pola makan yang diatur. Bahkan ada yang sembuh hanya dengan air. Dan semua itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillahi azza wa jalla. Setiap penyakit ada obatnya, dan jika seandainya obatnya ini tepat digunakan pada penyakit tersebut, cocok bagi orangnya, maka ia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya, ada seorang anak kecil, ya, dia terkena penyakit. Ya, terkena penyakit kanker. Bahkan semua dokter mengatakan bahwa kematiannya sudah dekat. Kemudian ia membolehkan untuk anaknya dipindahkan, ya, ke tempat-tempat yang mungkin hari-hari akhirnya digunakan untuk berjalan-jalan, gitu ya, jalan-jalan ke kebun-kebun. Mudah-mudahan di akhir kehidupannya ini dia merasakan hari-hari yang indah. Jadi anak ini sudah divonis dengan kanker. Dokter-dokter sudah menyerah untuk menyembuhkan. Kemudian dibolehkanlah ibunya, Bu, bahwa anak ibu ini tidak lama lagi, bahwa kankernya sudah luar biasa. Silakan, mungkin sekarang ada waktu tersisa, bisa digunakan pergi ke kebun-kebun, ke kebun binatang dan sebagainya. Kemudian si anak tersebut, ya, jalan-jalan, senang, dan tiba-tiba membaiklah dia dari penyakitnya tersebut. Dan di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut terjadi. Ya, kita tidak pernah tahu. Ada sebuah ambulan yang membawa orang yang sakit, kemudian sopirnya tabrakan, ya, mobil itu tabrakan, sopirnya meninggal, dan orang yang di dalam ambulan itu sembuh. Padahal jika kita lihat, yang dekat dengan kematian adalah orang yang diangkut di ambulan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang menentukan kesembuhan seorang hamba. Jangan pernah kita salahkan ikhtiar yang sudah kita lakukan. Semisal ada orang yang terkena stroke, wa'iyadzubillah min dzalik. Bertahun-tahun dia berobat. Disarankan minum ini, terapi itu. Pada akhirnya kematianlah yang didapatkan. Kemudian berkata, saya kalau tahu begini nggak habis uang saya. Jual sawah, jual ini, jual itu. Nggak berguna ini. Toh, mati-mati juga ujungnya.
Nah, ini tidak boleh. Kita tahu bahwa selama ini yang dia cari adalah kesembuhan dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang berikhtiar dengan pengobatan ketika Allah memberikan kematian kepadanya, dia ridha karena ini yang terbaik. Maka Ustaz, apa faidahnya bagi seorang yang sakit sampai meninggal? Bahwasanya penyakit yang dideritanya, setiap harinya dia merasakan sakit, itu adalah kafarat bagi orang tersebut. Bisa jadi seorang dengan dosa yang sangat banyak. Mungkin ada dosa-dosa yang tidak pernah terlihat oleh mata orang lain. Kemudian Allah berikan rasa sakit. Sebelum dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala, Allah bersihkan terlebih dahulu dia dari noda-noda tersebut dengan sakit yang dia derita. Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seorang muslim terkena sebuah gangguan hatta syaukah, walaupun itu adalah sebuah duri yang tertusuk di kakinya. Kemudian dia berharap kepada Allah pahala. Sejatinya itu menghapuskan dosanya. Bagaimana jika kita ditimpa sakit bertahun-tahun, diponis kritis, diponis ini, diponis itu? Bersabarlah. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini menjadi kafarat bagi kita. Walaupun kita sudah berikhtiar ke sana dan kemari, kita tahu Asy-Syafi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluknya di dunia adalah wasilahnya. Jangan pernah berputus asa, duhai engkau anak-anak yang telah berlama berjibaku mengurusi orang tuanya yang sampai saat ini belum kunjung sembuh. Jangan pernah lelah untuk mengobati orang-orang yang sedang kita sayangi dengan penyakit yang dideritanya. Karena semua ini adalah ladang pahala kita. Seorang anak yang rela, saya ingin bercerita pengalaman saya mendapatkan seorang yang Masya Allah. Di tahun 2012, saya lulus SMA 2012. Kemudian saya mendaftar di Universitas Islam Madinah di tahun tersebut. Teman-teman saya yang sebelumnya sudah mendaftar lebih awal. Nah, Masya Allah, di sana ada teman saya yang diterima duluan. Teman saya ini satu angkatan dengan saya walaupun berbeda jurusan. Badannya sehat, gemuk, sering olahraga, kemudian Masya Allah, vitaminnya banyak, minum herbal, Masya Allah. Sedangkan saya zaman itu mungkin 45, mungkin kurus krempeng. Orang Masya Allah, orang berada lah. Dan olahraganya rajin. Berbeda dengan saya yang tidak suka dengan olahraga. Saya lihat orang ini sempurna. Kesehatannya, vitaminnya. Wah, Masya Allah. Dia daftar ke Madinah. Keterima. Kami tentunya bahagia bahwa kawan-kawan ada yang keterima. Saya belum keluar pengumumannya karena saya daftar di 2013. Tapi apa yang terjadi? Qadarullah wa sya'fa'al. Kemudian tes kesehatan di Gamka itu di Jakarta. Kemudian ke klinik-klinik yang ditunjuk oleh Gamka untuk kesehatan. Qadarullah, teman saya ini terkena hepatitis C. Sehingga itu bisa disimpulkan bahwa penyakit itu tidak bisa memberangkatkan dia ke Madinah. Tentunya ini adalah sebuah pukulan gitu di hatinya. Kenapa dia dengan sesehat itu ternyata ada penyakit yang tidak bisa membuat dia berangkat ke Madinah. Dan dia pun berobat. Tahun berikutnya namanya keluar lagi. Jadi tidak dihapuskan namanya itu. Dia keluar lagi namanya. Sedangkan si teman saya ini masih berobat. Masih belum selesai sakitnya. Tahun berikutnya keluar lagi namanya. Seakan-akan Masya Allah, dia harus berangkat gitu. Namanya keluar tuh. Kalau orang kan keterima, kemudian nggak diambil, hilang namanya. Ini namanya keluar lagi. Kami takjub, bahkan saya sudah ada di sana waktu itu. Namanya keluar lagi. Hanya Allah yang mengetahui hikmah di balik itu. Ternyata, kawan saya ini adalah anak paling terakhir. Jadi abang-abangnya sudah berkeluarga, kakak-kakaknya sudah berkeluarga, dan dia paling bontot. Sedangkan ayahnya itu harus cuci darah. Jadi penyakit apa itu? Ginjal harus cuci darah 1 pekan 2 kali. Selama tahun-tahun dia berobat itu, dialah yang menemani orang tuanya pergi ke rumah sakit. Karena tidak ada abang-abang yang sudah
yang masih ada di rumah kecuali dia. Saya bilang, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal yang tidak bisa kita dapatkan, yaitu berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan teman saya ini nggak bisa berangkat ke Madinah, tapi satu sisi Allah jadikan dia sebagai anak yang setiap pekan, setiap harinya berbakti kepada orang tua, sampai akhirnya sembuh, dan nama tersebut sudah tidak muncul lagi, sudah expired. Dia pun lulus di universitas di Indonesia, di Libya. Alhamdulillah. Ini sebuah kejadian yang luar biasa. Ada orang yang kita pandang sehat walafiat, kemudian vitamin, segala macam olahraganya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya sakit, kemudian Allah berikan kedudukan yang paling mulia, yaitu berkhidmah kepada orang tuanya. Saya teringat dengan perkataan, engkau cari dunia, engkau cari surgamu sampai ujung tanah suci. Padahal surga yang paling terdekat di antara kita adalah orang tua. Dan benar sekali, anak ini Allah takdirkan menjadi orang yang menemani orang tuanya sampai meninggal, dan harus berbakti, ya walaupun dengan takdir bahwa dia tidak bisa melanjutkan studinya ke Madinah, dan itu yang paling dia tunggu. Qadarullah. Seperti itulah hikmah. Ya. Jangan pernah kita menyesali karena kita mengurusi orang tua yang sakit. Bertahun-tahun lamanya, habis segalanya. Akhirnya meninggal. Allahu syafi, Allah lah yang menyembuhkan, dan Allah lah yang menentukan kesembuhan. Bisa jadi hal tersebut adalah pahala bagi kita mendulang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Saat kita sudah memahami Asy-Syafi, la tadri manil ladzi awda'a asrar asy-syifaa'i fil khadrawati wal luhum. Kita pun ketika memahami Asy-Syafi, pernahkah kita bertanya, kok saya sehat sekarang? Di masa pandemi yang telah kita lalui, betapa banyak orang-orang yang meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita. Bahkan kita tidak memintanya, Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering manusia lupa dengan dua nikmat ini. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Sehat ini mahal, ikhwatiddin. Sehat ini mahal. Dengan sehat kita bisa lakukan apa saja. Mencari nafkah, menuntut ilmu, sekolah, dan segalanya. Karena kita sehat. Apakah pernah bertanya, suatu hari kita bertanya, dari siapa kesehatan ini? Tentunya itu dari Asy-Syafi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang kita makan, daging yang kita makan, sayur-sayuran, minuman, nasi, menjadikan kita sehat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha syafi subhanahu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesembuhan kepada kita. Fala'allaka musabun bil marad. Mungkin pada suatu hari engkau dapati dirimu sakit, wa anta la tadri, wa ta'kulu at-ta'ama alladhi fihi shifauka wa anta la tadri. Tamradu wa yashfika wa anta lam ta'lam aslan bi maradika wala bi shifa. Mungkin engkau pernah makan dan makanan itu menyebabkan engkau menjadi sehat dan engkau tidak pernah tahu. Ternyata itu adalah obat bagimu. Engkau sakit kemudian sembuh dan engkau tidak tahu. Ya. Kita makan ini, kemudian kita pusing, kemudian besoknya kita makan, kita tidak tahu bahwa makan itu adalah obat, tiba-tiba kita sembuh. Ini sering terjadi kepada kita. Pegel-pegel badan, sudah kerja bakti, capek, sudah kerja banting tulang malam hari. Kita baringkan sejenak, mandi air hangat, tertidur, minum madu, besok pagi, Masya Allah, tidak terasa. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala asy-syifa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan beberapa makanan-makanan, minuman-minuman yang menyembuhkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu akan berpengaruh sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang yang meminumnya. Nah, kisah ini juga terjadi kepada guru saya. Ketika beliau berangkat ke kota suci Madinah, beliau
di Indonesia sehat, kemudian berangkat ke Madinah, di sana dites ulang. Ternyata terkena sakit. Dan sakitnya ini sakit yang menular. Dan kalau dia tidak sembuh, dalam waktu tertentu dia akan dipulangkan. Maka beliau pun pergi setiap hari ke Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan? Minum air Zam-Zam. Karena tahu bahwasanya ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Ma'u Zam-Zam ini adalah obat sesuai dengan yang diniatkan oleh peminumnya. Dia minum. Kemudian dalam waktu tertentu, dia pun cek ulang kesehatannya. Penyakit tersebut sudah hilang. Masya Allah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Bahwa air Zam-Zam itu adalah air yang dapat menjadi makanan bagi yang meminum. Sebagaimana kisah yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ketika sampai ke kota Madinah. Hanya meminum air Zam-Zam saja. Ya. Di kota Makkah hanya meminum air Zam-Zam sampai badannya apa? Sampai gemuk. Karena tidak ada makanan yang diminum kecuali apa? Kecuali air Zam-Zam, air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini mengandung kandungan seperti makanan. Ya, walaupun tentunya kalau sekarang kita minum air setiap hari, kembung, tapi hal tersebut bisa menegakkan badan kita walaupun mungkin tidak seperti makanan biasa. Nabi mengatakan ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin, dan juga obat bagi penyakit. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Maka penting bagi kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita dengan beberapa hal. Bukan saja Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan makanan, bukan obat-obatan, terapi-terapi. Tapi kesembuhan itu terkadang dengan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita dengan doa yang kita panjatkan. Bahkan Allah memberikan kesembuhan kepada kita dengan sedekah. Mungkin jika saat ini ada pendengar sekalian yang sudah lelah dengan berobat, sudah terapi sana sini, sudah obat-obatan, sudah dokter sana luar dan dalam negeri, cobalah obati dengan sedekah. Cobalah berinfak. Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini engkau angkat penyakit yang aku derita dengan izin. Bisa jadi penyakit ini disembuhkan dengan istighfar. Apapun yang engkau makan sekarang, terapi, kemudian jadwal ini, kemudian tes ini, tes itu. Niat Allah hanya menginginkan engkau satu. Istighfar. Ada dosa yang menjadikan engkau sakit. Ada dosa yang sedang Allah cuci. Maka percepatlah pencucian dosa itu dengan istighfar. Dan terkadang ada penyakit yang disembuhkan dengan taubat. Mungkin dulu kita pernah menantang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada manusia yang kita sakiti. Mungkin ada hak manusia yang kita makan. Mungkin ada kezaliman yang kita lakukan. Dan saat ini Allah timpakan sakit sebagai kafarat. Dan bisa disembuhkan dengan taubat. Dan yang terakhir adalah terkadang penyakit disembuhkan dengan ridho, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya setelah ridho itu datanglah maut kepada kita. Wa inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat. Dan tidaklah seorang hamba merasakan beratnya sakarat dan sakitnya sakarat, sejauh itu juga ada dosa-dosa yang Allah ampuni. Semakin keras sakarat tersebut, semakin dahsyat. Itu semua menjadi kafarat baginya. Walaupun dalam zahir manusia orang tersebut kesakitan, ketahuilah dalam sakarat itu terdapat penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Asy-Syafi memberikan kesembuhan kepada kita, orang tua kita, anak kita yang telah ditempa musibah berupa penyakit yang tak kunjung henti. Atau mungkin pada saat ini ada rekan-rekan sekalian, pemirsa sekalian, para pendengar sedang terbaring sakit. Ketika sudah tidak ada biaya lagi untuk dikeluarkan, tidak ada lagi puntangan, tempat kita memuntang dan bersandar, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, Allah yang satu dan Allah tempat kita bergantung. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kembali kepada moderator. Barakallahu fiik.
Ya, Masya Allah, syukur jazakumullah khairan warahmatullahi kepada guru kita Ustaz Muhtarudin LC yang telah menyampaikan ilmunya pada kesempatan malam ini berkenaan tentang salah satu sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala, sifat yang nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Asy-Syafi, Allah yang penyembuh. Dan sahabat iman dapat menyimak penjelasan Ustaz dan estimasi Ustaz berkenaan tentang ketika ya kita tertimpa penyakit dan lain sebagainya, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita ikhtiar dan lain sebagainya. Sahabat iman dimanapun berada, bagi anda yang memiliki pertanyaan silakan sampaikan di nomor 116228904, juga di teleponnya 0811 977 035. Kita akan lihat terlebih dahulu dan tentunya tetap di 105.3 Cahaya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka lakukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang terbaik. Apa yang di langit dan di bumi berasli kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sebagai saya, ada pertanyaan yang siap.
105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Sobat Iman dimanapun berada, Alhamdulillah kita masih berada di kajian di Bulan Nabawi dan disampaikan oleh guru kita Ustadz Nuh Muhtarudin LC dari pembahasan Asy-Syafi, Allah yang Maha Penyembuh. Dan saatnya sahabat iman kita akan buka sesi ruang tanya jawab. Bagi sahabat iman yang memiliki pertanyaan mengenai pembahasan pada kesempatan malam ini, silakan sampaikan pertanyaan sahabat iman di 0816228904 melalui SMS ataupun WhatsApp, juga di teleponnya 0811 1177 035. Juga pertanyaan bisa melalui Zoom, Instagram dan juga Facebook. Baik, kita sampaikan pertanyaan yang pertama yang datang dari WhatsApp di 083873 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, doa apakah yang dapat dibaca untuk memohon kesembuhan penyakit bagi diri sendiri dan orang lain yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Doa apa saja yang bisa kita panjatkan agar kita mendapatkan kesehatan baik untuk diri kita adapun orang lain. Sebagaimana tadi disebutkan dalam pertemuan kita di awal tadi bahwa ada satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma anta syafi ishfi anta syafi la shifa illa shifauka, yaitu ketika kita mendoakan orang lain, Allahumma anta syafi, yaitu kita memegang anggota tubuh yang sakit, ya. Kemudian doa yang lainnya yang bisa kita panjatkan ketika kita sakit, ya. Ada satu doa, dan doa ini mungkin tidak kita sadari dapat menjadikan semua hal masuk ke dalamnya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak orang tidak tahu bahwa doa ini adalah doa, semua doa. Karena kesembuhan, rezeki itu adalah apa? Hasanah. Itu adalah kebaikan di dunia. Maka bisa kita berdoa dengan doa ini, atau doa yang disebutkan tadi, Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk, atau dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Atau kita juga bisa berdoa dengan bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, ya, jika kita tidak hafal dengan doa-doa berbahasa Arab. Dan sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku dengan apa saja, dengan doa yang dibacakan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, apapun itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi. Wallahu taala a'lam. Baik, insyaallah subhanallah kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi pertanyaan dan bagi kita semua. Sahabat iman, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Zoom, yaitu dari Pak Cekman. Mau tanya Ustaz, bukankah suatu penyakit itu hakikatnya dari Allah dan kesembuhan juga dari Allah, dan semua udah jadi ketentuan Allah, udah ada catatannya. Kalau kita berusaha ikhtiar untuk mencari kesembuhan, apa ini kita tidak melanggar ketentuan Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam bab takdir. Ketika kita tahu bahwasanya penyakit datang dari Allah dan kesembuhan datang dari Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk mencari dan berikhtiar. Kalau seandainya kita ibaratkan ketika kita kena sakit, lah ini kan dari Allah, ngapain kita berusaha menyembuhkannya? Atau kesembuhan dari Allah? Tidak. Manusia diperintahkan untuk
berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, "Wa anna sa'yahu sawfa yura, tsumma yujzahu jazaa'al awfa." Yang Allah ingin lihat adalah bagaimana kita berikhtiar, as-sa'yu, berusaha untuk ya memperoleh hal yang kita inginkan, yaitu sebuah kesembuhan. Walaupun pada akhirnya bahwa kesembuhan ataupun tidak sembuh datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hakikatnya manusia ketika tertimpa sakit, maka ia pasti ingin sembuh. Tidak ada orang yang misalnya dia kena penyakit, ya ini kan dari Allah, sudah kita terima aja. Nah, ngapain kita lawan? Kan ini dari Allah. Ya. Tapi Allah memberikan solusi bagi kita. Yaitu apa? Berikhtiar. Makanya daripada itu, saya sarankan bagi teman-teman sekalian memiliki buku ini, Menjadikan Tubuh Sebagai Dokter Terbaik. Ini Masya Allah. Di sini dijelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak kita sadari bahwa ternyata kita sendiri bisa mencari obat tersebut dalam tubuh kita. Dari terapi-terapi nanti di sini dijelaskan juga dalam buku yang dikarang oleh Prof. Rahmat ini, Menjadikan Tubuh Sebagai Dokter. Masya Allah, dari mulai ketauhidan yang dibangun yaitu makna asy-syafi, sampai nanti ada air zam-zam, kemudian makanan, terapi, sampai tidur pun dibahas. Ini berarti ada sebuah jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berusaha. Dan walaupun pada akhirnya kita harus mengimani bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi wa anna sa'yahu sawfa yura, tsumma yujzahu jazaa'al awfa, dan hendak nanti akan dilihat bagaimana usaha dia dan Allah akan memberikan pahala dari usaha tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran jazakallah. Ustaz, ada pertanyaan lagi? Nah, silakan. Ini masih dari Jumsar. Dari Muhammad Yamani. Nah, Mohon izin bertanya Ustaz. Saya memiliki teman dan sudah menikah sejak tahun 2014, sekitar 8 tahun yang lalu. nah, Namun sampai saat ini masih sulit mendapatkan keturunan secara medis. Kedua pasangan ini normal saja. nah, Namun ketika saya sarankan untuk pengobatan tiba nagawi sebagai contoh bekam dan ruqyah dan seterusnya, masih merasa takut. Mohon kiranya saran pendapat Ustaz. nah. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya sesungguhnya ialah yang menciptakan perempuan dan juga Allah menciptakan laki-laki. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan dalam ayat itu Allah mengatakan dan Allah yang berkuasa menjadikan seseorang menjadi mandul. Bahwa kita memiliki anak perempuan, anak laki-laki, kembar laki-laki, perempuan laki-laki, bahkan ada yang sampai belum memiliki anak atau disebut dengan mandul. Maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki banyak hikmah dalam kehidupan kita. Nasihat saya bagi rekan-rekan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala uji ya dengan keterlambatan mendapatkan momongan, yang pertama beristighfar kepada Allah dan meminta kebaikan kepada Allah. Karena anak adalah rezeki dan amanah, tidaklah Allah berikan kecuali kepada hambanya yang layak dan berhak. Dia tidak bisa dibeli dengan harta yang banyak, kesehatan, badannya normal, gegap perkasa, cantik, jelita, tampan, rupawan. Tapi semua adalah kehendak Allah. Ya, beristighfar, berdoa, memohon ampun jika seandainya mungkin ada dosa yang menghalanginya sehingga Allah tidak memilih untuk diberikan amanah ini kepadanya. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Ini Masya Allah juga bahwa di rumah sehat herbal holistik ini bersama kita bidan Ummu Faiz. Ini salah satunya beliau adalah ahli dalam treatment ya, atau terapi. Bahkan dari saya baca itu dari ribuan pasien sudah ratusan yang sukses dalam terapi ini. Nanti bisa menghubungi rumah sehat herbal holistik dan Masya Allah Ummu Faiz ini ya hafizahullah ta'ala putra-putranya di pesantren dan Masya Allah jangan ditakutkan bahwa ini teorinya dan terapinya ini Masya Allah sangatlah islami sekali dan beliau sangat mumpuni dan sudah banyak orang-orang yang alhamdulillah sebagian besar dapat memiliki keturunan. Tapi tadi dikatakan Ustaz jadi takut. Sudah dinasihati ini, takut. Ya tinggal pilihan.
mau punya anak atau tidak. Kok takut? Ya. Jadi kalau takut berarti dia memang rela dan siap untuk tidak memilikinya. Betul tidak? Jangan takut. Dan alhamdulillah bisa ditanyakan kepada apa ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang sudah terapi dan sudah memiliki anak. Ingat, ketakutan besar, tetapi kebahagiaan nanti saat memiliki anak luar biasa besarnya. Bahagianya, rumah yang tadinya sepi menjadi ramai. Sebagaimana antum kalau pengen punya anak tapi takut nikah, tidak akan pernah. Maka insya Allah itu adalah ikhtiar. Ikhtiar bagaimana melayakkan diri kita untuk apa? Untuk dijadikan hamba yang anak kepada kita, tentunya dengan doa, istighfar tadi, dan tempuh terapi dan alhamdulillah kita di rumah Sehat Herbal Holistik ini sudah ada Ummu Faiz ya yang sudah berpengalaman dalam terapi ini dan alhamdulillah dari pasien-pasien yang dulu ditangani sampai sekarang ini ratusan alhamdulillah dapat memiliki omongan. Semoga Allah memudahkan, Allah memberikan kemudahan kepada ikhwah yang tadi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah, syukran jazakumullah khairan pada saat yang telah memberikan nasihat dan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi hidupnya dan bagi kita semua. Sobat Iman, nampaknya pertanyaan tadi adalah penutup dari kesempatan hadis ini. Namun kita akan menyimak nasihat antum saat kajian pada kesempatan. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah tidak terasa waktu telah selesai dalam kajian Asy-Syafi'i ini. Sungguh sangat nikmat ketika kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menguatkan kita semua. Semoga Allah berikan kesehatan di tengah mungkin musim yang tidak terpantau, ya maksudnya hujan, kadang panas, kadang ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Mari berikhtiar dan menjaga kesehatan kita dan meminta kepada Allah kesehatan. Ya bisa dengan antum juga menambahi dengan meminum, memakan makanan yang sehat, kemudian dan tidak lupa meminum madu, kemudian habatus sauda yang bagus. Dan di akhir dari kajian ini pesan saya sangat dianjurkan kepada rekan-rekan sekalian, apalagi di tengah musim dan kondisi seperti saat ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita putus asa dengan penyakit-penyakit yang berada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Buku yang ditulis oleh Profesor Rahmat Bekam ini, Menjadikan Tubuh Sebagai Dokter Terbaik, sangat cocok untuk kita baca, untuk kita menjadikan pegangan, bekal di rumah. Jadi ketika kita ada sesuatu hal, misalnya sakit ini, kita bisa jadikan ini sebagai panduan. Tentunya kita jadikan sebagai patokan awal, kemudian bisa juga dengan setelah itu berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pakar-pakar kesehatan, yang antaranya kami di Rumah Sehat Herbal Holistik. Semoga Allah memberkahi, dan bagi yang ingin memesan buku yang berkah ini dan mulia ini bisa menghubungi Rumah Sehat Herbal Holistik. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua datang dari kebodohan saya yang masih menuntut ilmu. Jika ada kebenaran, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.